ya udah. Tapi kalau ditanya yang mana impian yang lebih pengen aku kejar, dia penghambat impian. Walaupun aku senang menjalaninya. Terbawah ya, titik terendah. I wanna give up darkest day of my life. Wow. Aku tahu goals aku apa. Aku tahu impian aku apa. Dua-duanya goyang, dua-duanya pengabdian, dua-duanya kalau finansial nggak ngasih cukupan. Di suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Gitu. I almost cry. Auranya nggak nangis, saya yang mau nangis. Bicara dengan mimpi, karena kita sekarang sedang menghadapi realita, dan kini saatnya untuk berbicara untuk masa depan kita, mimpi di suatu hari. Hari ini ada Aura. Aura, terima kasih sudah mau datang. Sama-sama Kak, terima kasih kembali udah diajakin ke sini. Terima kasih sudah mau berbagi. Really appreciate the moment, really appreciate the time. Me too. Aura Yes. adalah sosok orang yang berbicara dengan mimpi. Mereka yang menghadapi realita namun tetap berjuang untuk tetap bertemu dengan mimpi di kehidupan sehari-hari. Mau nanya nih sama Aura. Iya Kak. Aura, menurut Aura, apa sih itu impian? Wow, apa sih itu impian? Menurut aku, impian itu adalah suatu hal yang membuat diri kita sendiri ini keep going on. Membuat diri kita tetap untuk melanjutkan hidup karena kita punya goals, dan goals itu adalah impian kita. Goals adalah impian. Ya, menurut aku sih itu. Aura punya impian di mimpi yang dijalani atau punya impian di karir atau realita yang sedang dijalani? Aku punya dua impian besar. Paling besar dalam hidup aku adalah dua impian ini. Karena profesi aku saat ini sebagai guru, tentunya salah satu impian aku berhubungan dengan dunia pendidikan. Dan satunya lagi berhubungan dengan passion aku, yaitu di bidang teater. Nah, impian aku yang pertama nih, yang di dunia pendidikan, aku pengen banget bisa bikin sekolah-sekolahan gratis di seluruh dunia untuk anak-anak yang emang mungkin memiliki keterbatasan untuk mengejar pendidikannya. Dan yang kedua, impian aku di bidang teater, aku kepengen bisa involve di industri kreatif. Tentunya di Indonesia, aku bisa menjadi seorang penulis naskah teater, naskah perfilman yang bisa nge-influence orang-orang melalui itu. Nico Berhito, Yes. penyanyi atau pembuat lagu atau musikalisasi puisi dari karya Bicara Dengan Mimpi. Dia sedang menjalani karirnya, namun tetap berbicara dengan mimpinya dan tetap berjalan bersama. Gitu. Yang satunya, namun di jalan yang pertama adalah karirnya, namun di jalan kedua itu seakan-akan satu mimpi yang bukan karirnya atau tidak bisa menghidupi dia hari ini. Kalau untuk Aura, antara guru SD, jalan yang A, dan seni teater yang jadi passion di jalan yang B, mana sih yang menurut Aura bisa menghidupi Aura, yang mana yang justru adalah passion yang harus jadi cita-cita, jadi impian yang lebih pengen diraih? Buat aku sebenarnya aku kepengen banget bisa mengejar impian aku, mimpi aku, cita-cita aku di bidang teater. Walaupun banyak ya komentar-komentar miring dari orang soal emang kalau kamu di teater kamu bakal gimana, kamu mau jadi apa gitu. Tapi sama juga di dunia pendidikan pun banyak komentar-komentar seperti itu. Jadi ya udah. Tapi kalau ditanya yang mana impian yang lebih pengen aku kejar, teater it is. Jadi guru adalah penghambat impian. Bagi aku saat ini, ya dia penghambat impian, walaupun aku senang menjalaninya. Aku senang profesi aku sebagai guru, tapi untuk saat ini sepertinya menjadi seorang guru bukan di jalan yang sama dengan passion aku di bidang teater. Bagaimana guru menghambat impian di passion teater? Lebih ke tanggung jawab dan tuntutan pekerjaan sebagai seorang guru yang sama beratnya dengan pekerjaan-pekerjaan orang pada umumnya. Karena kan kalau pendidikan kita harus benar-benar memperhatikan apa yang diterima oleh siswa. Kalau kita sebagai guru, kita memperhatikan apa yang diterima oleh siswa. Aku harus merencanakan pembelajaran, aku harus ngulik kurikulum, silabus, dan itu persiapannya butuh waktu yang panjang.
Dan kalau aku fokus ke situ, aku tidak bisa fokus ke teater, karena sementara teater juga membutuhkan fokus yang besar-besaran kan, sama fokusnya di teater, apalagi untuk menulis. Ya di situ sih menurut aku menghambatnya. Mau jadi apa sih di teater? Aku ya, kedepannya aku lihat diri aku sendiri menjadi seorang yang bisa menginfluence masyarakat luas melalui karya-karya aku. Aku suka banget nulis, aku cinta dunia kepenulisan, aku cinta dunia keaktoran, seni pertunjukan, dan aku pengen orang-orang nih mendapatkan influence yang baik dari karya-karya yang aku hasilkan. How did you manage buat lewatin jalan yang... Oke. Awalnya berat. Jujur aku nggak akan membohongi diri aku sendiri kalau awalnya aku pun lelah, aku pun capek menjalani impian aku ini. Jadi pernah pengen give up? Tentu loh, tentu dong, pernah, pasti pernah. Semua orang pasti pernah ada di titik terbawah ya, titik terendah. I wanna give up, I cannot do this anymore. Tapi di saat-saat seperti itu, di saat kita ingat, oh kita punya impian loh, dan impian itu suatu hal yang indah kan. Walaupun berat dijalaninya, jadinya kalau kita pelan-pelan pasti bisa kok. Kalau kita pelan-pelan, semua hambatan, semua beban yang ada di hidup kita rasanya kayak make us stronger, bikin kita jadi lebih kuat untuk menjalani dan menggapai apa yang kita tuju di sana. Titik terendah hidup Aura itu seperti apa sih? Titik terendah hidup aku itu saat aku merasa aku banyak penyesalan, aku banyak nggak mengambil kesempatan yang seharusnya aku ambil, atau kesempatan yang sebenarnya udah aku rasakan, udah aku ambil, but I took it for granted. Aku menyia-nyiakannya dan itu menjadi penyesalan terbesar aku. Di saat itu ya, kalau boleh jujur-jujuran dan terbuka, depresi, stres, frustasi, semuanya rasanya berat banget. Itu sih titik terendah aku saat aku menyesali hal-hal yang Aura harusnya kamu bisa kayak gini, tapi kenapa kamu gagal atau kenapa kamu nggak ngambil kesempatan itu? Itu sih. How did you manage waktu lagi hari-hari itu? Biasa pasti ada malam yang kita nggak bisa tidur, ada pagi yang kita kerja jalanin hari-hari tapi pasti rasanya hampa. How did you manage gitu di titik terendah itu? Wah itu sulit sih Kak, jujur itu apa ya, kalau bisa dibilang darkest day of my life, of my 22 years life, itu paling berat karena pada saat itu aku sendirian dan aku bukan tipe orang yang bisa cerita sana sini, jadi aku hanya cope up with myself. Aku ya udah Aura bisa, dan waktu yang menjawab semuanya. Mungkin terdengar klise kalau kita bilang waktu yang menjawab semuanya, tapi untuk aku at that time, at that moment, emang waktu sih yang menyembuhkan aku, yang menyadarkan kalau Aura kamu nggak apa-apa. Walaupun kamu udah melakukan kesalahan besar, kamu udah menyesali perbuatan kamu, kamu bisa kok maju. Kamu bisa kok jadi orang yang lebih baik setelahnya. Bisa kok jadi lebih kuat. Gitu sih Kak. Ketakutan terbesar Aura apa sih? Ketakutan terbesar aku penyesalan sih. Aku takut banget sama yang namanya penyesalan. Takut melewatkan hal-hal yang harusnya aku bisa ambil. Melewatkan kesempatan-kesempatan yang bisa bikin aku berkembang tapi aku nggak ambil. Karena aku meragukan diri aku sendiri, jadinya kedepannya aku menyesali itu. Aku takut sama penyesalan. Kalau bisa aku pengen hidup tanpa penyesalan. But you went through it gitu. I went through it. Sampai sekarang jalanin dua jalan yang berbeda, naruh telapak kaki di dua perahu yang berbeda. Betul banget. Gitu. Ya itulah Kak, karena nyesel nggak ngejalanin dua jalan yang bersamaan? Kalau dibilang nyesel sih enggak ya, because I enjoy both. Aku menyukai menjalani semuanya, dua-duanya itu, dua impian aku. Walaupun berat, ya kayak yang tadi aku udah bilang juga, tubuh aku nggak bisa bohong, hati dan pikiran mental aku juga nggak bisa bohong. Capek, lelah. Tapi karena aku selalu ingat aku punya goals. Aku tahu goals aku apa, aku tahu impian aku apa. Jadi walaupun kaki aku kayak berpijak di dua perahu dan dua-duanya goyang, tapi rasanya aku bisa kok. Dua-duanya goyang, dua-duanya pengabdian, dua-duanya kalau finansial nggak ngasih cukupan. Betul. Dua-duanya kayaknya secara masyarakat mereka kurang diterima ya, kurang dibanggakan gitu. But you went through it anyhow. I went through it. What made you punya perseverance yang begitu kuat? Karena gini sih Kak, aku lihat di dua impian aku ini, dua-duanya adalah
jalan yang bisa membawa aku untuk memberikan influence ke orang lain. Lewat pendidikan, aku bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau lewat teater, lewat karya-karya aku, lewat tulisan aku bisa juga ngasih influence ke orang. Jadi Aura bilang di saat kita butuh buat dapat feedback, yang tadi kita bilang balance antara give and take, ternyata yang bikin kuat adalah saat kita give ya? Ya, tentu. Saat kita give itu tuh, kita rasanya juga jadi mengambil sesuatu dari apa yang kita berikan. Saat kita memberikan sesuatu, kita juga jadi seneng. Kita kayak merasa, oh ada manfaatnya ya yang aku berikan. Apalagi kalau orang-orang merasakan manfaat itu secara langsung gitu loh. Kebayar nggak semua struggles yang dilewatin waktu titik terendah itu? Kebayar banget sih. Saat tahu sekarang bisa. Kebayar. Sangat-sangat terbayar. Kayak rasanya pengen balik, muter waktu, bilang ke Aura yang dulu lagi di darkest day-nya, Ra, tahan ya, kuat ya. Bisa kok sebentar lagi. Kalau nanti suatu hari ke depan, perahu mana yang Aura bakal pertahankan? That's kinda hard. Buat aku yakin pasti akan ada perahu yang aku tinggalkan. Realistis aja, pasti akan ada yang ditinggalkan. Untuk saat ini, passion aku adalah di teater dan mungkin yang akan aku tinggalkan adalah yang di bidang pendidikan, pekerjaan aku sebagai guru. Tapi, seandainya bisa, aku kepengen saat aku sudah meninggalkan yang di dunia pendidikan dan aku fokus ke bidang teater, suatu hari nanti mungkin aku bisa kembali ke dunia pendidikan dan agak mengenyampingkan yang teater dulu. Jadi pengennya sih bisa sebalance itu ya Kak. I have a little kid for you. Kalau misalnya dari lirik bicara dengan mimpi, kira-kira ada yang mau diganti nggak? Diganti? Kalau ada yang mau diganti, Aura ada yang mau ganti nggak? Mungkin coba fokus sama ref. Atau mungkin ada dari lirik itu yang bisa gambarin? Ada sih. Kalau dari lirik ini, pertama ya, aku juga pernah mempertanyakan apa itu impian. Saking aku lelahnya. Tapi since I have cope up with that, sekarang aku melihat di lirik ini, karena akulah yang setia menanti, di suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Jadi aku tahu walaupun aku mengenyampingkan sebentar mimpi aku yang satu ini, yang A, suatu hari nanti aku bakal ketemu lagi kok sama mimpi itu. Karena kan itu tetap jadi mimpi aku. Gitu. I almost cry. Auranya nggak nangis, saya yang menangis. Beberapa orang yang saya kenal waktu lagi lewatin quarter life crisis, dia give up. Buat Aura, terima kasih sudah mau berjuang untuk melewati titik terendah. And you did not give up. Walaupun mungkin kayaknya nggak berusaha untuk menang juga. Tapi kadang just to give time, beri waktu pada waktu itu cukup ya. Aura, saya percaya bahwa saat kita mengerti bagaimana untuk jatuh, saat itulah kita ngerti untuk bangkit. Betul How did banget. you manage? Bagaimana Aura tahu Aura bisa bangkit saat itu? Gimana saat aku udah jatuh terpuruk banget, aku sadar kalau nggak bisa lama-lama kayak gini, nggak boleh. Karena ada yang nungguin aku di depan, ada impian aku yang nungguin aku. Dia yang, kalau kembali ke lirik ya Kak, dia yang setia, nemenin, bikin aku kuat, bisa bertahan. Karena kalau aku nggak ada itu, mungkin aku udah give up, mungkin aku udah, ya udah aku ikutin aja deh maunya orang-orang di sekitar aku. Tapi karena aku tahu di depan sana ada yang nungguin aku loh, yang selalu bikin aku semangat, ada impian aku, I choose to stand up for myself and keep going. Buat mereka yang lagi ngalamin titik terendah, ada pesan nggak? Untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di titik terendahnya, nggak apa-apa, dinikmatin. Saat-saat kalian sedang sedih, terpuruk, dinikmatin aja. Jangan berusaha dilawan. Semakin berusaha dilawan, kamu akan semakin jatuh, semakin dalam, semakin stres. Jadi jadikan semua ketakutan kalian, semua rasa frustasi kalian itu teman, dan kedepannya akan jadi kekuatan kalian.
Tapi jangan lama-lama. Itu ada yang nungguin di depan, ada impiannya lo nungguin. Itu sih. Dan Aura jadi satu contoh, jadi satu bukti nyata bahwa ternyata saat kita lewatin masa terendah kita dengan gak perlu berusaha ngelawan, gak perlu berupaya untuk bangkit, tapi nikmatin lewatin. Hanya jangan tidur, hanya jangan duduk terlalu lama. Ternyata bisa lewatin, dan keduanya bisa dinikmatin. Bisa kok. Ternyata kita manusia dibangun begitu kuat. Iya, betul. Untuk bisa jalan di dua jalan berbeda. Iya. Untuk bisa berdiri di dua perahu yang berbeda. Yang bergoyang. Bisa nikmatin semuanya. Bisa. Gak harus pilih salah satu. Gak harus kok. Kita bisa pilih dua-duanya. Bisa. Dan kita bisa buat dunia lebih baik setiap hari. Pasti. Janganlah kau bersedih, alam semesta telah memberimu arah agar